Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala hadza nabil karim. Nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin wal mayamin. Hadirin wal hadirat, adik sanak, kundang kanca, mamang, bibi dimanapun berada, baik yang ada di rantau ataupun yang ada di tungguan. Alhamdulillah, syukur kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kemerdekaan seringkali kita maknai dengan makna yang keliru. Maka itu kita ingin menjelaskan makna antara tasyakur dengan takabur. Syukur adalah menggunakan apa saja yang Allah unjukkan kepada kita untuk kita gunakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur tentang kemerdekaan, maka kemerdekaan ini mestinya membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan perjuangan para pahlawan agar senantiasa ke depan anak cucu kita akan mewariskan kebaikan yang sudah kita lakukan. Maka itu apabila kemerdekaan ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif, maka itulah yang disebut dengan syukur. Tapi apabila euforia, rasa gembira kemerdekaan kita isi dengan berjoget semalam suntuk, lanang betina dek keruan nagok, musiknya lah dek terkeruan-keruan mening kepala, itu bukan syukur tapi itu namanya kupur. Apalagi kalau yang joget di pucuk panggung, kita kena pakaiannya kurang, wak mamang nining nonton dari bawah, cengki saja nonton sambil cungak, sementara yang joget di pucuk panggung. Maka itu jangan sampai ketika kita sudah meninggal dunia, anak cucu kita datang ke kuburan kita seraya mengatakan, Allah, jangan masukkan jemaah yang ada dalam kuburan ini ke dalam surgamu ya Allah, kerana mereka lah mewariskan tentang kehancuran kepada kami. Sumber daya alam lah mereka habisi, batu bara lah mereka keruk habis, sementara kami dek disisai lagi, mereka juga tidak meninggalkan contoh kebaikan kepada kami. Tapi apabila kita melakukan kebaikan, maka anak cucu kita kelak akan datang ke kuburan kita seraya mengatakan, Allah, jangan masukkan kudai kami ke dalam surga ya Allah. Sebelum engkau masukkan jemaah yang ada dalam kuburan ini, jemaah tua kami, nenek moyang kami, karena mereka lah yang sudah mewariskan kebaikan, memberikan tauladan kepada kami. Hadirin wal hadirat, mamang, bibi, uak, ponaan, kundang kaca dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kebebasan kepada kita untuk menentukan pilihan dalam hidup ini. Itulah bermakna kemerdekaan, kebebasan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk melakukan kebaikan, menjadi jemaah yang bertakwa. Allah juga memberikan kebebasan kepada kita untuk menjadi jemaah yang ingkar. Tapi konsekuensinya ya Allah sampaikan, beruntung siapa yang mensucikan jiwa, merugi siapa yang mengotorinya. Kalau kita kena situasi yang ada di sekeliling kita, barangkali berbagai tragedi yang terjadi di negeri ini, bencana terjadi di mana-mana, baik bencana alam, longsor, banjir, tsunami, gempa bumi, gunung meletup dan lain sebagainya, barangkali itu juga akibat kita melanggar sumpah Allah di denjaga alam. Kemudian bencana sosial terjadi di sana sini.
narkoba mulai dari pucuk sampai ke bawah, jematua sampai budak kecil, kenakalan remaja terjadi di mana-mana. Anaklah dideragi hormat dengan jematua, itu juga akibat kita melanggar sumpah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam kita sudah diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan, tapi kita juga siap menghadapi konsekuensinya atau akibatnya. Sepanjang sejarah peradaban manusia, mulai dari manusia awal sampai akhir zaman ini, selalu ada dua hal yang merankan kebaikan dan keburukan. Anak Nabi Adam, Habil dan Qabil. Habil dan Qabil. Habil melambangkan jema yang melakukan kebaikan, kemudian dibunuh oleh saudara kembarnya Qabil, lambang dari keburukan. Maka sepanjang sejarah selalu ada pewaris Habil dan pewaris Qabil. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berhadapan dengan Namrud. Sepanjang sejarah selalu ada pewaris Ibrahim dan pewaris Namrud. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Sepanjang sejarah selalu ada pewaris Musa atau pewaris Fir'aun. Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan Abu Jahal. Kita bebas untuk menentukan pilihan, nak jadi pewaris Habil atau menjadi pewaris Qabil, nak jadi pewaris Ibrahim atau melanjutkan apa yang dilakukan oleh Namrud, nak jadi pewaris Musa alaihissalam atau menjadi pengikut Fir'aun, nak menjadi pelanjut risalah dakwah Nabi Muhammad atau ingin melanjutkan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Kita bebas untuk menentukan pilihan, cuman siap-siap juga untuk menanggung akibatnya. Semoga dalam mengisi kemerdekaan yanglah 75 tahun ini, kita semakin dewasa, semakin mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan, agar kelak anak cucung kita juga pacak melanjutkan kebaikan yang kita lakukan. Keluarga besar Pondok Pesantren Tahfiz dan Dakwah La Roiba, khusus untuk anak yatim dan duafa yang berada di Kabupaten Muara Enim, mengucapkan dirgahayu selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita gala-gala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.